wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Sebelumnya ada yang udah kenal ibu belum? Belum ya. Baiklah, di sini izinkan ibu untuk memperkenalkan diri ibu ya. Nama ibu Radia. Kalian boleh manggil ibu Dia aja. Ibu Dia. Ibu masih seorang mahasiswa. Ibu kuliah di Al-Maksum, Stabat. Masih semester 6. Ibu mengambil jurusan PTI, Pendidikan Teknologi Informasi, sesuai sama mata pelajaran kita hari ini tentang komputer. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Umur ibu masih 20 tahun, masih muda lah ya. Alamat ibu tinggal di Hinekiri, lingkungan 2, daerah Canggu ini, masih sama-sama kalian, nggak jauh kok. Baik, ibu sudah memperkenalkan diri nih. Sekarang ibu pengen kenal sama kalian. Mulai dari yang depan ujung sana ya, perkenalkan diri dulu. Ya, nama dan alamatnya saja yang dikenalkan. Ya, di bangku saja, nggak usah berdiri. Nah, udah selesai nih kita memperkenalkan diri kalian masing-masing kan. Tapi ya ibu nggak bisa nginget nama kalian. Paling ibu nginget muka kalian aja lah, namanya ibu kurang. Nah, ini kan kita udah perkenalan nih. Jadi ibu mau ngabsen. Di sini hadir semua atau enggak? Oh, hadir. Ibu absen dulu satu-satu ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Mana ketua kelasnya? Bang, tolong pimpin doanya ya. Nah, di sini ibu mau nanya, apa sih itu komputer? Pasti kalian sudah tahu kan komputer itu apa? Ya, ada yang bisa jawab? Iya, betul. Lagi ada yang bisa jawab lagi, komputer itu apa? Ya, benar. Di sini ibu akan meluruskan. Komputer itu adalah seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya, sehingga bisa menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh komputer tersebut. Sudah paham? Nah, di sini materi yang akan ibu jelaskan yaitu tentang sistem komputer, jenis-jenis komputer, dan komponen-komponen komputer. Ada yang sudah tahu sistem, jenis, dan komponen komputer? Pasti ada yang sudah tahu. Pasti ada yang sudah tahu, tapi yang nggak mau jelaskan. Baiklah, di sini ibu akan jelaskan. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti, tanyakan ya. Nah, sistem komputer itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada hardware, perangkat keras. Ini dia bentuknya. Dan yang kedua ada software, perangkat lunak. Ini dia bagian-bagiannya. Dan yang ketiga ada brainware atau pengguna. Nah, di sini ibu akan menjelaskan satu-satu dari sistem komputer tersebut. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Nah, ini dia perangkat keras contohnya ya. Yaitu ada speaker, keyboard, monitor, CPU, mouse, dan lain sebagainya. Ada yang sudah tahu? Ada yang bisa menjelaskan perangkat keras itu gimana sih? Yang dilihat dari contoh yang ibu tampilkan ini. Ya, benar. Nah, jadi perangkat keras itu yaitu atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Ini contohnya seperti yang di bawah ini, yaitu ada mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Pasti kalian sudah pernah lihat lah ya kan. Di warnet itu kan banyak yang kayak gini. Apakah sudah sejelas atau ada yang ingin ditanyakan?
Oke, lanjut. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Ini contoh-contoh perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software itu berupa dia aplikasi. Jadi kalau komputer atau laptop tidak ada aplikasinya, jadi tidak berguna, karena kan kita mau seperti mengerjakan tugas, kita membutuhkan aplikasi. Seperti kita mengerjakan tugas makalah, nah kita membutuhkan aplikasi Microsoft Word. Nah, nanti Microsoft Word-nya itu akan dijalankan oleh sistem komputer ini, yaitu sistem komputernya adalah perangkat keras tadi. Jadi perangkat lunak itu tidak terlihat secara fisik seperti aplikasi tadi, tetapi dia itu berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Dioperasikan itu kita yang menjalankannya. Kita seperti mau membuat makalah tadi ya, kita harus mengetik tugas yang kita buat tadi. Ya, contoh-contohnya yang di bawah ini seperti aplikasi, seperti PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Windows. Tapi yang sering sekarang ini yang dipakai Microsoft Windows. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Baiklah, Ibu lanjut ya. Lalu pengguna atau brainware. Nah, pengguna atau brainware ini ya ini tadi contohnya yang Ibu jelaskan tadi. Pengguna atau brainware itu adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer tersebut. Contohnya yaitu komputer operator atau operator komputer, yaitu seseorang yang menangani secara langsung pengolahan data di dalam komputer tersebut. Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya tentang sistem komputer tadi. Jadi, sistem komputer itu ibaratkan seperti manusia. Perangkat keras itu otak kita, perangkat lunak itu pikiran kita, dan pengguna atau brainware tadi itu adalah kita. Jadi, perangkat keras itu atau otak itu akan menyuruh perangkat lunak atau pikiran tadi untuk berbuat atau menggerakkan atau bagian tubuh kita. Nah, sudah jelas? Oke, baru kita masuk ke jenis-jenis komputer ya. Jenis-jenis komputer itu ada banyak. Yang pertama ini mikrokomputer atau komputer mikro. Ada yang sudah pernah dengar? Contohnya yang kalian pakai sekarang ini, contohnya itu seperti handphone, laptop atau tablet, itulah yang kalian pakai sekarang ini, itu disebut mikrokomputer. Karena mikrokomputer itu merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Ya, contohnya tablet, handphone yang kalian punya sekarang ini. Ini ada ibu lampirkan contoh di materi ibu ya. Kan ada tablet, komputer, laptop, smartphone atau HP. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Baru yang kedua, personal komputer. Ada yang tahu personal komputer? Ya, seperti yang di warnet itulah namanya personal komputer atau PC, personal komputer. PC ini memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro tadi dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Karena HP dengan komputer jauh lebih besar penyimpanan komputer daripada HP dan dibuat oleh penggunaan personal. Lanjut, mini PC. Ada yang sudah tahu mini PC? Nah, mini PC itu biasanya dipakai di industri atau perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik kecil karena mudah dibawa kemana-mana. Nah, inilah contoh mini PC-nya. Lanjut, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer ini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori
Komputer ini biasanya untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Nah, gambarnya seperti ini. Jarang kan ada di sekitar kita karena ini hanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan skala menengah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Komputer mainframe. Komputer mainframe ini berukurannya lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server teladan. Ini adanya di perusahaan besar. Ini dia contohnya yang Ibu lampirkan ya. Ini contohnya. Lalu lanjut, superkomputer. Superkomputer itu memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki kapasitasnya itu besar. Superkomputer ini bisa melakukan triliunan perintah instruksi per detik yang dapat dihitung oleh flops atau floating point operation per second. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, komputer ini hanya ada di perusahaan-perusahaan terbesar seperti perusahaan NASA. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang jenis-jenis komputer tadi? Jadi Bu, mikroprosesor itu apa? Kalian tanyakan. Mikroprosesor itu, ini Bu contohkan sebagai HP. Di HP kalian itu ada mikroprosesornya atau CPU-nya. Mikroprosesor itu sebagai otak dari HP itu. Jadi apa yang kalian ingin perintahkan di HP itu, dia yang akan menjalankannya. Sampai sini ada yang paham? Kalau kalian mau lihat contohnya, lihat di Google, nanti kalian cari, dia itu bentuknya kecil kalau di HP. Dah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Lanjut, kita lanjut masuk ke komponen-komponen komputer ya. Komponen-komponen komputer itu ada 4. Yang pertama, alat pembaca atau input unit. Nanti akan Ibu jelaskan satu-satu. Yang kedua, alat pengolah data atau Central Processing Unit atau CPU tadi, atau mikroprosesor yang kalian tanyakan tadi. Lalu, alat penyimpanan data atau memori. Pasti kalian sudah tahu kan memori itu gimana dan tugasnya apa. Dan yang terakhir itu alat penghasil, output atau unit. Nanti Ibu jelaskan juga apa itu komponen-komponennya dan contohnya, nanti Ibu akan jelaskan. Sebelumnya ada yang sudah tahu input unit itu apa? Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan. Yang pertama, input unit itu adalah unit luar yang dipergunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contohnya adalah keyboard atau mouse. Ini Ibu lampirkan contohnya ya. Nah, keyboard atau mouse, input unit itu yang bagian luar. Ini kalian mengerjakan tugas membuat makalah. Pasti kalian mengetik sesuatu. Untuk membuat makalah tadi kalian pasti memasukkan kata-kata. Nah, dengan kalian masukkan kata-kata tadi, kalian mengetik di keyboard, itu yang namanya input. Dan kalian bisa menyimpannya menggunakan mouse. Ini yang namanya mouse. Sudah paham? Oke, baik, lanjut. Yang kedua, Central Processing Unit atau CPU atau mikroprosesor yang tadi. Itu jantung dari komputer, di mana pusat pengolahan serta pengontrolan dari sistem komputer yang sedang melakukan pekerjaannya. Pasti kalian sudah pernah melihat CPU itu kan? Ya, yang ada di warnet itu ada CPU. Di situ kan biasanya di situ ada komputer dan di situ ada sebelahnya CPU. Itulah yang dinamakan CPU, jantung dari komputer tadi. Berikut Ibu lampirkan contohnya. Nah, pasti kalian tidak asing lagi dengan CPU ini kan? Lanjut. Baru yang ketiga itu memori. Pasti kalian sudah tahu memori itu bentuknya gimana. Dalam HP kan ada. Memori itu tugasnya apa sih? Itu kan.
Memori itu tugasnya menyimpan data kalian yang ada di laptop, HP, atau tablet kalian, yang merupakan suatu elektronik filing cabinet dalam suatu sistem komputer. Nah, ini contoh-contoh memori di dalam komputer. Ada hard disk, ada RAM, ada ROM, ada CD atau DVD, ada floppy, memory card, pendrive, dan tape. Yang sering digunakan itu ada RAM, CD, DVD, memory card, pendrive, hard disk biasanya yang sering digunakan. Apakah sudah paham? Lanjut, baiklah kita akan lanjut. Output unit. Output unit ini sering kita temukan di sekitar kita, yaitu komponen perangkat komputer yang fungsinya memperlihatkan hasil. Nah, ini contohnya tadi. Kalian tadi kan lagi mengerjakan tugas makalah. Jadi kalian itu mau mengumpulkannya ke guru. Nah, kalian mengumpulkan ke gurunya itu harus dalam bentuk bukti makalah kan. Jadi kalian printlah makalah itu. Nah, print itulah yang dinamakan output unit. Speaker juga begitu. Kalau kalian ingin mendengarkan lagu, di sini ada menyediakan speaker. Itulah yang bisa memperlihatkan hasil yang kita inginkan atau hasil yang kita carikan. Proyektor juga, ketika kita ingin mempresentasikan sesuatu, ya kita menggunakan proyektor tersebut atau infocus. Baiklah, lanjut. Nah, di sini Ibu akan jelaskan hubungan-hubungan komponen sistem komputer. Di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Ini input kan. Input itu makalah tadi yang ingin kalian buat. Kalian ketik lah ini pakai keyboard. Setelah kalian ketik, maka sama CPU itu diolah data kalian. Setelah siap kalian mengerjakannya, pasti kalian simpan dulu kan. Di dalam komputer atau di HP kalian. Itu kalian simpan. Setelah itu ketika kalian ingin melihat hasilnya, maka kalian buka di HP kalian atau layar monitor. Atau juga kalian melihatnya menggunakan itu tadi, di print tadi. Kalian bisa mengeprint makalah yang kalian buat tadi. Nah, itulah jadi input ini kita itu memerintahkan CPU tadi. Habis itu sama CPU, setelah selesai baru kita simpan. Setelah disimpan, ketika kita ingin melihat hasil yang kita buat, itu kita menggunakan output tadi. Baiklah, di sini ada yang sudah paham? Jadi gini, terlihat bahwa di dalam sebuah sistem komputer tadi, perangkat keras itu berkolaborasi dengan perangkat lunak aplikasi atau yang lainnya melalui sistem operasi. Komputer tadi. Lalu sistem operasi itu pun berkolaborasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Contohnya yang Ibu contohkan tadi, kalian membuat makalah, itu perangkat keras. Habis itu kalian, nah seperti yang Ibu jelaskan contoh tadi kan, perangkat keras tadi itu adalah otak manusia, perangkat lunak itu pikiran kita, dan pengguna itu tubuh kita. Jadi semuanya itu berkolaborasi, berinteraksi satu sama lain. Jadi berkaitan, tidak bisa. Jadi kalau perangkat keras tidak ada perangkat lunak, itu komputer tidak bisa dijalankan. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi kita gitu kan. Komputer tunggal sama seperti seorang manusia yang di dalam tubuhnya itu beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai dengan peran anggotanya masing-masing. Misalnya itu mata kan fungsinya untuk melihat, dan pikiran manusia akan menggerakkan anggota tubuh tersebut. Seperti tangan, otak kita itu pengen menggerakkan tangan kita itu ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi oleh perangkat lunak tadi, pikiran tadi akan menggerakkan tubuh kita tersebut karena adanya sistem saraf kita di dalam. Sistem saraf tadi yaitu seperti CPU tadi.
baik indera pelihat, peraba, perasa akan memberikan sinyal kepada sistem saraf untuk membuat manusia bereaksi, bergerak, dan melakukan tindakan. Sama seperti komputer tadi. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu ingin memberikan tugas, yaitu kalian cari contoh-contoh dari perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware tadi. Itu fungsinya supaya kalian tahu sistem komputer itu terbagi menjadi beberapa bagian sih, dan oh ini ternyata bagian perangkat keras, oh ternyata keyboard dari perangkat keras, perangkat lunak ternyata aplikasi-aplikasi ini. Nah, Ibu ingin kalian memberikan contoh-contohnya, dikumpul nanti minggu depan ya. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Tidak ada. Jadi, waktu Ibu sudah habis. Ibu akhiri. Apabila ada kata yang salah dan kurang paham, bisa ditanyakan langsung sama Ibu ya. Jadi, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.